Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum teknologi sediaan liquid dan semi solid dengan judul pasta dan krim bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Baik, dalam praktikum kali ini kita akan membuat dua resep ya. Yang pertama resep pasta dan resep krim ya. Resep yang pertama resep pasta ya dari Dr. Muhammad Hanafi. Di sini resepnya adalah pasta zinci salicylata lasari 20 MDS BDUE SUE Pro Az-Zahra. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan screening resep ya. Yang pertama ada administrasi, farmasetis, yang kedua dan yang ketiga adalah klinis. Pada screening administrasi ya, di sini tertera bahwa tidak ada tanggal resep, maka nanti usul tanyakan tanggal resepnya, misalnya tanggal 27 April 2022. Kemudian yang kedua juga di sana tidak ada paraf dokter ya, ini hanya polosan seperti ini, hanya tempat, tidak ada tanggal dan tidak ada paraf dokter. Maka usul konfirmasi ke dokter ya, apakah benar resep tersebut dibuat oleh dokter tersebut ya. Kemudian tidak ada informasi usia pasien, di sini hanya nama saja. Maka usulnya adalah tanyakan ke pasien berapa umurnya, misal didapatkan umur pasien adalah 18 tahun. Kemudian screening yang kedua adalah screening farmasetis. Ya, permasalahan farmasetisnya yang pertama adalah pembuatan pasta dengan resep standar farmakope Nederland 5 atau farmakope Belanda yang kelima. Kemudian pembuatan pasta dengan bahan yang dilarutkan dalam etanol ya. Kemudian nanti juga ada pembuatan pasta dengan bahan yang diayak terlebih dahulu ya. Kemudian untuk screening klinisnya silahkan kalian cari tahu khasiat dari pasta zinci lasari tadi itu adalah sebagai apa ya. Kemudian kita tidak perlu menghitung dosis maksimum karena resep tidak berdosis maksimum ya. Nah, menurut permasalahan farmasetis yang pertama ya, pembuatan pasta dengan resep standar farmakope Nederland yang kelima, di sini tertera bahwa isi dari resep pasta zinci salicylata lasari itu isinya adalah asam salisilat 2 bagian, ZNO 25 bagian, amilum tritisi 25 bagian, vaselin flavum 48 bagian ya. Sehingga ketika kita totalkan, total bahannya adalah 2 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 48. Total keseluruhan bahan ini adalah 100 gram ya. Di sini terlihat bahwa dari keempat bahan ini yang perlu nanti kita tetesi dengan larutkan dengan etanol itu adalah yang asam salisilatnya ya. Kemudian yang perlu kita ayak nanti itu adalah yang ZNO-nya ya, atau zinci oksidnya. Kenapa? Perlu kita ayak dulu sebelum kita timbang ya, karena ZNO ini dia bereaksi dengan CO2 di udara membentuk ZnCO3 yang itu nantinya akan menggumpal ya, sehingga supaya tidak membentuk gumpalan itu tadi kita ayak terlebih dahulu dengan menggunakan ayakan ya. Oke. Kemudian dari resep standar inilah nantinya yang akan kita buat ya untuk membentuk suatu pasta ya, dimana pasta itu adalah zat padatnya itu dia lebih besar ya komposisinya dibandingkan dengan zat-zat yang lainnya. Nah, asam salisilat ya, penimbangan bahannya ya tadi karena diminta dalam resepnya itu adalah sebanyak 20 gram ya, sedangkan total bahannya adalah 100 gram, maka asam salisilatnya adalah 2/100 ya. 2 gram asam salisilat dibagi 100 total bagiannya dikali dengan jumlah yang diminta yaitu 20 gram sama dengan 0,4 gram. Sedangkan ZNO-nya adalah 25 bagian dibagi 100 bagian totalnya dikali 20 gram yang diminta sama dengan 5 gram ZNO yang ditimbang. Amilum tritisinya sama dengan ZNO ya, 25 bagian dibagi total keseluruhan 100 bagian dikali 20 gram yang diminta sama dengan 5 gram yang ditimbang. Vaselin flavum atau flavum itu nama lainnya adalah vaselin yang berwarna kuning ya. Ada 48 bagian dibagi dengan total keseluruhan 100 bagian dikali dengan 20 gram yang diminta yaitu 9,6 gram. Ya, sehingga kalau kita mau membuktikan apakah sudah betul perhitungan kita ini ya,
tinggal kita jumlahkan 0,4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 9,6 sama dengan 20 gram. Maka perhitungan kita sudah tepat sesuai dengan yang diminta, yaitu 20 gram. Cara kerjanya adalah yang pertama ya, kita timbang dulu amilum tritisi ya, masukkan ke dalam mortir, kemudian kita ayak ZNO supaya tidak menggumpal tadi ya. Kemudian setelah diayak kita timbang dan masukkan ke dalam mortir yang berisi amilum tritisi tadi ya. Gerus ad homogen ya, keluarkan dari mortir dan sisihkan ya. Ini akan mentandai ya, yaitu sebagai campuran nomor 2. Kemudian kita timbang asam salisilat, masukkan dalam mortir, lalu tetesi dengan etanol sampai larut ya. Begitu dia sudah larut, langsung keringkan dengan campuran nomor 2 ini tadi ya, yang isinya ZNO dan amilum tritisi ya. Gerus ad homogen ya, gerus ad homogen. Kemudian saya ralat dulu di sini ya, tambahkan ya. Gerus ad kering dan homogen ya. Kemudian siapkan mortir panasnya ya, atau boleh mortir panas kalian siapkan di awal juga boleh, atau siapkan setelah selesai asam salisilat juga boleh ya. Kemudian siapkan mortir panas ya, kemudian timbang vaselin flavum ya, timbang vaselin flavum, masukkan dalam cawan porselin ya, kemudian kita lelehkan di atas water bath atau bisa juga di api bunsen yang kita letakkan di kaki 3 ya. Nah, masukkan vaselin flavum dalam mortir hangat ya. Yang tadi ini kan mortirnya udah kita siapkan ya. Sebentar. Tadi kan mortirnya sudah kita siapkan. Itu nanti setelah mortir panasnya ini kita siapkan dan sudah dinding-dindingnya itu terasa panas atau hangat ya, buang airnya ya, kemudian kita lap kering ya. Kemudian baru nanti vaselin flavumnya itu kita masukkan ke dalam mortir panas tadi ya. Oke. Kemudian setelah si vaselin flavumnya tadi leleh ya di atas water bath, kita masukkan ke dalam mortir panas ya. Kemudian kita masukkan ke dalam campuran nomor 3 ini tadi ya. Campuran nomor 3 itu yang sudah berisi asam salisilat, ZNO dan amilum tritisi juga ke dalam mortir yang sudah berisi vaselin flavum tadi ya. Aduk ad homogen dan pastanya tadi menjadi dingin karena kan tadi vaselin flavumnya habis dilelehkan kan panas, terus mortirnya juga kan dalam keadaan hangat ya. Nah, jadi kita masukkan campuran nomor 3 ini tadi ya, itu ke dalam mortir itu kita aduknya sampai dia homogen, benar-benar tidak ada lagi gumpalan-gumpalan atau partikel-partikel padat yang tidak merata gitu ya. Kemudian kita gerus terus sampai dengan dia pastanya menjadi dingin. Nah, kalau sudah dingin barulah kita masukkan ke dalam pot salep atau pot pasta dan berikan etiket warna biru. Jangan sampai salah memberikan etiket ya. Ingat, etiket putih untuk obat minum, etiket biru untuk obat luar. Nah, pasta itu adalah kegunaannya untuk obat luar ya. Oke, kopi resep meskipun obatnya diserahkan semua, tetap tuliskan buat kopi resepnya, namun nanti keterangannya adalah detur ya. Ingat, komponen-komponen yang ada di dalam kopi resep itu harus lengkap ya, mulai dari identitas apotik, nama apoteker, surat izin, kemudian tulisan kopi resepnya harus ada atau salinan resepnya harus ada, kemudian itu dari dokter siapa, resepnya tanggal berapa, untuk siapa gitu ya, kemudian tanggal berapa, kemudian resipenya itu harus lengkap ya, resipe pasta zinci salisil lasari 20 gram ya, dan seterusnya. Kemudian nanti date atau boleh detur atau det boleh, kemudian nanti PCC, stempel apotik, paraf kalian, nama kalian ya. Kemudian wadahnya nanti tentunya menggunakan wadah salep atau bisa menggunakan wadah pasta. Baik, kita lanjut ke resep yang kedua yaitu krim ya. Di sini juga hanya tempat saja, tidak ada tanggal ya. Resipi asam stearat 15,
Sera albanya 2, vaselin albumnya 8, TEA-nya 1,5, propilen glikolnya 8, aquanya ad 65,5, MF Krim SUE Pro-nya adalah Albi Setiawan ya. Di sini juga tidak ada paraf dokter dan tidak ada keterangan usia pasiennya ya. Nah, screening resep seperti biasa administrasi, farmaseutis dan klinis. Screening administrasinya tidak ada tanggal resep, usul tanyakan tanggal resepnya tanggal berapa, misalnya tanggal 27 April 2022. Tidak ada paraf dokter, maka usul konfirmasi ke dokter apakah betul resep tersebut dibuat oleh dokter tersebut. Kemudian tidak ada informasi usia pasien, usul tanyakan ke pasien misalnya umurnya 18 tahun. Screening farmaseutis ya, permasalahan farmaseutisnya adalah pembuatan krim dengan pemanasan, maka usul penimbangan dilebihkan 10% karena khawatirnya ada yang menempel pada cawan ya, kemudian ada kehilangan bobot karena pemanasan dan seterusnya. Nah, screening klinisnya silakan kalian cari tahu khasiat dari krim tersebut sebagai apa ya, manfaatnya, kemudian tidak perlu menghitung dosis maksimum karena resep tidak ber-DM. Nah, ketika kita membuat krim ya, krim itu dia ada dua tipe ya, ada krim tipe minyak dalam air, air dalam minyak ya. Kemudian krim itu juga dia ada dua fase, ada fase minyak dan ada fase airnya ya. Jadi gimana caranya supaya fase minyak dan fase air ini bisa menyatu gitu ya. Nah, dalam resep tersebut yang termasuk dalam fase minyak itu adalah asam stearat, sera alba dan vaselin flavum ya. Nah, fase minyak ini nanti akan kita panaskan sehingga fase minyak ini nanti akan kita lebihkan penimbangannya 10% ya. Maka asam stearat yang ditimbang adalah 15 gram ditambah 10% sama dengan 16,5 gram. Sera albanya 2 gram ditambah 10% sama dengan 2,2 gram. Vaselin flavumnya 8 gram ditambah 10% sama dengan 8,8 gram. Inilah nanti yang akan kalian timbang ya. Fase airnya tidak ada pemanasan jadi tidak perlu ditambahkan 10% ya. Yang kita gunakan adalah TEA tetap 1,5 gram, propilen glikolnya tetap 8 gram. Nah, aquanya karena AD 65,5 maka AD itu sampai ya, maka bobot akhirnya itu adalah 65,5. Maka aqua yang diperlukan adalah 65,5 dikurangi 16,5 ditambah 2,2, 8,8, 1,5 dan 8 gram. Ya, artinya 65,5 dikurangi dengan bobot total sisa bahan lainnya. Hasilnya aqua yang dibutuhkan adalah 28,5 mili. Kemudian cara kerjanya adalah yang pertama kita tara dulu cawan porselinnya ya. Tujuan dari kita menara cawan porselin adalah untuk memastikan bobot akhir krim yang akan kita serahkan ke pasien itu tepat 65,5 gram sesuai dengan permintaan yang ada dari resepnya tadi ya. Jadi nanti di dalam cawan porselin itu akan berisi semua bahan-bahan ya yang akan kita buat ya, maka kita harus karena tidak ada pemanasan ya, maka kita harus pastikan bahwa bobot akhirnya tadi itu sudah tepat 65,5 gram. Maka nanti penara yang kita gunakan untuk menara cawan porselin tadi ya, kalian simpan baik-baik, jangan sampai berceceran atau hilang atau dipinjam temannya, karena nanti akan kalian gunakan lagi penara yang sama yang kalian gunakan untuk menara cawan porselin kalian ya. Ingat, meskipun cawan porselin yang kalian gunakan antara satu orang dengan orang lainnya itu ukurannya sama, tapi belum tentu bobotnya itu juga sama. Jadi setiap orang harus menara cawan porselinnya sendiri-sendiri karena belum tentu penaranya itu akan sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Maka simpanlah penara kalian masing-masing itu dengan baik ya. Bisa kalian taruh di klip dan sebagainya ya. Kemudian setelah cawan porselin tadi kalian tara, kalian siapkan mortir panas ya. Seperti biasa caranya, siapkan mortir dan stempernya, kemudian kalian tuangkan
air panas ke dalamnya ya. Kemudian kita tunggu sampai dengan dinding mortir dan stemper itu terasa panas ya. Jika sudah panas, buang airnya, kemudian keringkan lagi mortir dan stempernya. Nah, sambil kita menunggu mortirnya itu menjadi panas ya, kita bisa lanjut ke pengerjaan lainnya, yaitu kita timbang fase minyaknya yang terdiri dari asam stearat, sera alba, dan vaselin album yang akan kita tadi lebihkan 10% ya. Tujuannya adalah dilebihkan 10% karena akan ada pemanasan ya. Siapa tahu ada bahan yang tertinggal di cawannya, atau siapa tahu ada bahan yang akan menguap seperti itu ya. Kemudian setelah ketiganya kita timbang, lalu kita masukkan ke dalam cawan porselin yang sudah kita tara ini tadi ya. Kemudian kita letakkan ya, kita panaskan di atas water bath sampai dengan meleleh ya, tandai sebagai campuran nomor 4. Nah, sambil menunggu fase minyaknya leleh, kita kerjakan lagi yang lainnya, yaitu kita siapkan air panas sebanyak 28,5 mili ya. Kemudian kita timbang TEA dan propilen glikol, lalu keduanya ini kita masukkan ke dalam beker gelas ya. Kemudian larutkan dalam air panas secukupnya dari air panas yang sudah kita ukur 28,5 mili ini tadi ya. Nah, kemudian setelah TEA dan propilen glikolnya larut tadi dalam air panas ya, secukupnya saja tadi air panasnya ya. Kemudian kita masukkan fase airnya ini tadi ya, TEA propilen glikol ini tadi ke dalam cawan yang ada di atas water bath ini tadi ya. Aduk ad homogen ya, sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kemudian langsung kita angkat dari water bath ya, langsung kita angkat dari water bath. Nah, kemudian kita timbang ya campuran yang ada dalam cawan tersebut. Ini kan sudah lengkap ya isinya ya, ada fase air, ada juga fase minyaknya ya. Kemudian kita timbang campuran dalam cawan itu tadi ya, menggunakan, ingat, menggunakan penara yang sudah kalian gunakan di awal kerja tadi ya. Caranya anak penara ya, penara yang kalian gunakan tadi, dan anak timbangan sebanyak 65,5 gram itu kalian letakkan di alas timbang yang sebelah kiri. Kemudian cawan kalian yang berisi campuran tadi itu ada di sebelah kanan ya. Kemudian kalian putar timbangan kalian ya. Kemudian kalian lihat apakah sudah dalam keadaan setimbang atau belum. Kalau misalnya belum seimbang ya, masih beratan di penara dan anak timbangannya, maka kan bahan kalian kurang. Nah, silahkan kalian tambahkan air panas ya, sedikit demi sedikit sampai dengan mencapai bobotnya sebanyak 65,5 gram ya, sampai dia setara timbangannya ya. Nah, ini tadi catatannya, jangan lupa gunakan penara di awal kerja ini tadi ya. Makanya jangan kalian buang, jangan kalian hamburkan atau pinjamkan orang lain ya, karena nanti akan kalian gunakan di akhir lagi ya. Nah, kemudian seandainya ketika proses kalian menimbang 65,5 gram ini ternyata sediaan yang ada dalam cawan itu membeku lagi ya, seandainya dia membeku lagi, nah silahkan kalian panaskan lagi di atas water bath ya, tapi sebentar aja ya, sambil kalian bantu dengan pengadukan dengan batang pengaduk ya. Begitu dia sudah leleh itu tadi ya, kemudian kalian pindahkan campuran yang ada di cawan tadi itu ke dalam mortir panas yang sudah kalian siapkan ya. Jadi pastikan bahwa mortirnya itu dinding-dindingnya sudah panas ya, atau masih panas gitu ya. Kemudian kalian buang airnya, keringkan ya mortir dan stempernya. Kemudian
krim yang ada dalam cawan itu kalian pindahkan ke atas mortir panas ya. Kemudian kalian aduk campuran tadi ya sampai dingin dan diperoleh masa krim yang halus ya. Seandainya dia tadi ketika penimbangan ini dia beku gitu ya, dia beku lagi gitu. Tapi kalau misalkan mortir yang kalian gunakan itu benar-benar panas ya, bisa langsung kalian tuang krimnya tadi ke atas ke atas mortir panasnya ya. Kemudian kalian aduk ya sampai dengan homogen, terbentuk krim dan krimnya menjadi halus ya. Jika sudah selesai, maka kalian masukkan, kalau sudah dingin ya, masukkan ke dalam pot krim dan berikan etiket biru. Ingat, krim itu adalah obat luar ya. Jadi jangan sampai salah menggunakan warna etiketnya ya. Dan wajib hukumnya etiket biru itu ada tulisan obat luarnya ya. Oke, kemudian kopi resepnya juga karena ini diserahkan semuanya, maka nanti di kopi resepnya harus ada tulisan deturnya ya. Dan pastikan bagian-bagian kopi resep itu sudah benar ya. Demikian juga etiket, pastikan bahwa cara pakai yang kalian cantumkan pada etiket itu sesuai dengan yang ada pada signa resepnya ya. Wadahnya tentunya menggunakan wadah pot krim ya. Nah, biasanya pot krim itu ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar ya. Sesuaikan dengan bobot yang akan kalian bikin 65,5 gram ini. Kalau misalkan potnya kecil, maka sesuaikan ukuran etiketnya kecil juga ya. Kalau besar ya silahkan disesuaikan. Jangan sampai etiketnya lebih besar daripada wadahnya. Silahkan kalian atur sendiri gimana caranya supaya kemasan etiketnya itu ukurannya itu paling tidak samalah dengan ukuran pot kalian ya. Misalkan susah Bu kalau bentuknya kotak etiketnya sama bentuknya bulat kayak pot krim, silahkan kalian atur. Yang penting tidak berantakan etiketnya ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari tutorial praktikum liquid semi solid tentang pasta dan krim ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.